Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Rusdiana akan menyampaikan terkait mata kuliah untuk Fundamentals of Investing. Buku yang kita rujuk adalah buku Smart and Suter. Jadi kalau hari ini kita akan bahas di chapter 1 terkait the investment environment. Tujuan pembelajaran dari materi ini, topik ini, itu adalah bagaimana kita memahami arti dan istilah investasi. Dan kita akan coba buat untuk daftar atribut yang membedakan satu investasi dengan investasi yang lain. Kemudian yang kedua, menjelaskan tentang proses investasi dan jenis investor. Kemudian yang ketiga, itu adalah kita diskusi terkait jenis-jenis investasi. Keempat, kita coba jelaskan adalah tujuan dan isi dari kebijakan dari sebuah investasi. Tapi karena buku ini adalah buku dari US, maka regulasinya atau kebijakannya nanti akan kita sesuaikan dengan yang di Indonesia. Kemudian yang kelima itu adalah menjelaskan tentang jenis investasi jangka pendek, short term investment. Kemudian yang keenam itu adalah bagaimana karir di bidang keuangan yang terkait dengan investasi. Oke, kita masuk pada yang awal, itu adalah investment and the investment process. Jadi, kalau kita mau investasi, apa yang perlu dilakukan terlebih dahulu? Ya, yang pertama adalah tujuan dari investasi itu apa? Ya, apakah itu nanti investasi itu bertujuan untuk jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang? Jadi kalau jangka pendek itu biasanya kita adalah kurang dari 1 tahun, jangka menengah itu biasanya adalah 1-5 tahun, dan di atas 5 tahun adalah jangka panjang. Pada investasi itu apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan investasi? Investasi itu adalah bagaimana kita menempatkan dana kita dengan harapan nanti akan berkembang menjadikan pendapatan bagi kita sebagai orang yang menanamkan investasi. Itu adalah investasi. Dan jangan lupa investasi itu sebenarnya adalah kegiatan dalam jangka panjang. Portofolio itu adalah bagaimana kita melakukan penganekaragaman dari investasi kita. Jadi kalau investasi itu tidak mungkin dalam satu jenis saja, harus beragam. Jadi a collection of different investment. Jadi beragamnya banyak. Tidak boleh seseorang investasi hanya pada satu jenis saja. Misalkan semua uang yang kita punya dibuat beli rumah saja, atau semua uang yang kita punya kita depositokan saja. Itu tidak portofolio. Kenapa begitu? Karena kalau kita hanya menanamkan aset kita pada satu jenis investasi, maka itu akan berisiko jika hal itu atau investasi itu akan turun. Jadi akan hancur semua investasi yang kita punya. Istilah yang ketiga, dalam investasi kita akan mengenal istilah return. Return itu apa? Return itu adalah reward dari investasi yang kita lakukan. Bisa kita peroleh dari pendapatan itu dari investasi yang kita lakukan, bisa juga return itu kita peroleh dari peningkatan nilai dari investasi. Jadi kalau income itu misalkan kalau kita deposito, itu kita income-nya adalah bunga yang kita peroleh. Tapi kalau increase in value and of investment itu bisa misalkan kita beli rumah atau apartemen atau tanah, maka kita memperoleh peningkatan dari harga tanah tersebut, itulah keuntungan kita. Kemudian berikutnya adalah attribute of investment dan the structure of investment process. Ya, apa yang dimaksud dengan attribute of investment? Kalau sekarang kita securities or property. Securities yang dimaksud di sini adalah surat berharga or property. Jadi securities itu adalah investasi yang diterbitkan dari perusahaan, ya, ataukah government, pemerintah, atau another or other organization. Jadi atau perusahaan keuangan yang lain yang menerbitkan surat berharga. Jadi securities itu di sini maksudnya adalah surat berharga.
Kemudian ada liquidity. Jadi kemampuan liquidity itu maksudnya adalah surat berharga yang kita miliki itu memiliki kemampuan untuk cepat dijual atau kita cepat juga membeli. Liquid artinya mudah untuk diperjualbelikan begitu. Kemudian properti di sini adalah yang dimaksud adalah real asset. Real asset. Jadi kalau di investasi itu kita mengenal ada pengelompokan financial asset. Financial asset itu adalah surat berharga seperti saham, obligasi, begitu ya. Dan real asset. Real asset itu misalkan real property, kalau di sini adalah real property misalkan tanah, gedung, gitu ya. Ataupun juga tangible personal property. Tangible personal property itu misalkan adalah emas, kemudian lukisan, barang antik, dan barang-barang koleksi begitu. Itu kan bernilai tinggi, tetapi memang dalam menilainya kita tidak ada standar yang clear, yang jelas gitu. Jadi kalau barang seni itu seringkali ya tergantung dari minat kita. Selanjutnya adalah bagaimana untuk prosesnya direct or indirect. Jadi kalau direct investment itu adalah bagaimana investor bisa secara langsung membeli atau memiliki suatu aset. Misalkan kita invest atau beli obligasi begitu. Atau kita menyimpan dana di bank dengan deposito, kan itu langsung. Tapi kalau indirect investment itu adalah investasi yang tidak langsung dilakukan. Jadi misalkan kita mempercayakan uang kita kepada pihak tertentu. Tapi pihak tertentu yang dimaksud harus yang memiliki kompetensi untuk sebagai orang yang memahami tentang investasi. Jadi istilahnya biasanya kalau di sini adalah professional investment manager atau manajer investasi. Nah, biasanya itu adalah kita kalau yang populer di sekarang itu adalah reksadana. Nah, ini adalah grafik dari apa ya? Kepemilikan saham dari masyarakat gitu ya. Kalau kita lihat di ini di garis horizontal itu adalah seberapa besar percentage of common stock, saham biasa. Common stock itu saham biasa. Jadi kalau saham itu ada dua, ada saham biasa dan ada saham preferred. Saham biasa itu adalah saham yang bisa dimiliki oleh semua masyarakat, dijual oleh dari perusahaan yang menerbitkan atau sedangkan saham preferred itu adalah saham-saham yang khusus dimiliki oleh kalangan tertentu. Biasanya adalah pendiri perusahaan. Jadi preferred stock. Maka mereka akan memiliki special atau preferred stock itu keutamaan dalam memperoleh beberapa fasilitas lebih, diantaranya dividen yang tetap. Nah, ini kembali ke gambar ini bahwa ternyata di US itu yang paling besar persentase kepemilikan dari saham yang dimiliki oleh masyarakat sampai 30,5%. Kanada yang kedua dan seterusnya, dan terakhir adalah Prancis sebagai negara yang dalam konteks ini paling kecil di dalam kepemilikan yang dimiliki oleh masyarakat. Selanjutnya di sini adalah tentang attribute of investment terkait debt, equity, and derivative securities. Debt itu apa? Debt itu adalah surat hutang atau yang biasa sering kita dengar dengan istilah obligasi. Maksudnya gimana surat hutang itu? Itu adalah ada perusahaan atau pemerintah menerbitkan surat hutang, berarti pemerintah meminjam uang kepada orang yang mau membeli hutangnya. Gitu ya. Jadi biasanya kalau surat hutang, kalau namanya hutang pasti ada apa? Ada jatuh tempo dan ada juga interest income-nya. Jadi kalau hutang sama kalau kita hutang di bank, maka
kita wajib membayar bunga. Nah, sekarang sebaliknya, kalau kita membeli obligasi, berarti kita yang memberi pinjaman pada perusahaan. Berarti perusahaan akan memberi bunga ke kita sebagai pemegang obligasi. Dan pada akhir jatuh tempo, kalau hutang kan masih ada jatuh temponya ya, masa hutang selamanya kan nggak mungkin. Jadi hutang ada jatuh temponya. Nanti saat jatuh tempo, maka pihak yang berhutang akan melunasi kepada pihak pemberi pinjaman. Kemudian yang kedua adalah equity. Equity ini adalah saham, kepemilikan saham, ya, common stock. Saham itu apa? Saham itu adalah bukti kepemilikan perusahaan. Jadi kalau kita mau pingin punya perusahaan, pingin cepat punya perusahaan, ya belilah sahamnya. Gitu. Sederhananya begitu. Nah, sejauh mana kita bisa memiliki? Nah, itu nanti kita lihat yang diperdagangkan di bursa efek. Kemudian yang ketiga adalah derivative securities. Nah, kalau derivative securities ini adalah turunan dari produk utamanya. Jadi kalau produk utamanya debt, hutang, obligasi, ada turunannya. Gitu ya. Kita sebut biasanya adalah warrant. Nah, kalau saham itu turunannya ada juga namanya option. Ya, jadi turunannya. Bagaimana dengan risikonya? Risikonya pasti lebih tinggi dari produk aslinya, dari obligasi dan sahamnya. Pasti risikonya lebih tinggi. Kemudian low or high risk investment. Risiko itu apa? Gitu ya. Risiko itu adalah kondisi bahwa ketidakpastian dari investasi yang kita lakukan. Kalau risikonya rendah, jadi kalau suatu aset yang memiliki risiko rendah, maka akan mudah untuk kita prediksi. Oke, karena mudah diprediksi, maka average return-nya juga rendah. Oke. Jadi kalau ada istilahnya high risk, high return gitu ya. Maka high risk, kalau high risk itu maka satu aset yang berisiko tinggi itu kan susah untuk kita prediksi. Karena susah untuk diprediksi, biasanya rata-rata return-nya juga akan lebih tinggi. Jadi istilahnya ada high risk, high return. Low risk, low return gitu ya. Tapi sebetulnya itu kurang tepat. Sebetulnya adalah high risk, high expected return. Gitu ya. Jadi kalau return itu adalah harapan. Belum tentu aset yang berisiko tinggi itu belum tentu returnnya juga tinggi. Harapannya yang tinggi. Oke, selanjutnya adalah diversification. Jadi yang dimaksud di sini diversification itu adalah bagaimana kita menganeka-ragamkan dari aset dalam investasi. Seperti tadi saya katakan sebelumnya bahwa investasi itu tidak bisa di satu jenis saja. Karena apa? Karena kalau satu jenis saja akan berisiko jika terjadi sesuatu dengan aset tersebut maka hilanglah semua aset kita. Selanjutnya dari attribute of investment itu adalah short or long term investment. Jadi kalau investasi itu kita mesti mau pilih yang investasi jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Nah, kalau di sini disampaikan di sini adalah hanya jangka pendek dan jangka panjang, gitu ya. Kalau jangka pendek itu berarti kurang dari 1 tahun, 1 atau kurang, dan jangka panjang di sini adalah lebih dari 1 tahun. Ya, kalau untuk investasi saham ya biasanya, tapi kalau investasi seperti real asset biasanya long term investment itu bisa lebih dari 5-10 tahun, ya. Karena ini konteksnya stok atau saham, jadi dia jangka panjangnya lebih dari setahun. Selain itu, dalam investasi kita tidak hanya di wilayah negara, satu negara yang kita tempati, tapi kita juga bisa masuk ke beberapa negara yang lain. Jadi tidak hanya domestik, tidak hanya di Indonesia kita investasi, tapi kita juga bisa invest di beberapa negara di luar Indonesia. Jadi kita bisa punya sahamnya Google, kita bisa punya sahamnya Facebook, dan seterusnya. Kemudian di sini adalah the structure of the investment process.
Kita sudut pandangnya dari suppliers and demanders of fund. Jadi kalau suppliers itu berarti yang bisa memberikan atau menawarkan dari dana itu. Jadi household dari masyarakat di situ, bisa juga dari government ataupun bisnisnya. Oke. Nah, bridging yang menjembatani antara pihak yang kelebihan dana atau supplier dana fund ataupun pihak demanders itu berarti pihak yang membutuhkan dana. Jadi kan sebetulnya antara pihak yang kelebihan dana suppliers dengan pihak yang membutuhkan dana demanders, bukan kekurangan dana tapi membutuhkan, karena biasanya membutuhkan dana itu karena untuk pengembangan bisnisnya gitu ya. Maka yang menjembatani itu adalah bisa dari financial institution. Apa itu financial institution? Financial institution itu ya bisa bank, bisa mutual fund. Mutual fund itu reksadana, perusahaan-perusahaan reksadana, kemudian insurance companies, perusahaan-perusahaaan asuransi. Jadi kalau perusahaan asuransi itu kan masyarakat membayar premi ke perusahaan asuransi. Nah, duitnya kan ngumpul. Duit ngumpul itu tidak mungkin didiamkan. Dalam konteks keuangan, uang itu harus dikembangkan. Sehingga dana yang terkumpul di masyarakat akan disalurkan siapa ke yang membutuhkan. Selain financial institution, maka kita bisa mencari dana juga di financial market sebagai jembatan tadi, perantara. Ya, kita bisa dapat di sana, bisa dari perusahaan di bursa, gitu ya. Nah, ini adalah gambarnya kalau kita ilustrasikan. Jadi kalau supplier of funds, pihak yang kelebihan dana, dan demanders adalah pihak yang membutuhkan dana. Di antaranya itu ada financial institution, di sini ada banks, saving and loans, saving banks. Kalau di Indonesia ini baru aja sebenarnya saving banks baru didirikan gitu ya, baru bulan lalu. Insurance companies atau dana-dana pensiun. Jadi kalau dana pensiun itu kan dari pegawai yang belum pensiun, dananya ngumpul. Nah, dana ngumpul itu kan menjadi potensial money yang gede untuk bisa mengembangkan satu bisnis. Maka itu menjadi sumber dana. Selain itu ada financial market, bisa money market atau capital market. Dan di sini di sisi kanan ini adalah pihak yang membutuhkan dana. Gitu ya. Oke. Selanjutnya ini adalah tipe investor. Investor bisa dibedakan dari karakter, bisa dibedakan juga dari sumber. Kalau ini adalah tipe investor dari mana dia berasal, yaitu individual investor. Individual investor itu siapa ya? Kita ini masing-masing yang memiliki tujuan keuangan, yang memiliki financial goals ya. Jadi tujuannya apa nih? Tujuannya kalau kalian apa? Kalian nih tujuannya untuk jangka menengah apa? Lulus dulu atau apa? Mau mengembangkan usaha dulu, gitu ya. Nah, kemudian bisa juga dari sisi investor itu tidak hanya secara pribadi, tapi juga secara institusi. Jadi misalkan kalian nanti bekerja di suatu perusahaan asuransi misalkan. Nah, di perusahaan asuransi itu di mana dana terkumpul. Nah, nanti dana itu akan kita bisa investasikan pada instrumen-instrumen yang lain. Jadi bisa beli ke saham, bisa ke obligasi, bisa macam-macam. Sehingga apa? Sehingga dana itu akan lebih berkembang. Ya. Di sini ada beberapa jenis dari investasi. Kita bisa pilih berdasarkan dari investment goals. Jadi sekali lagi dalam investasi itu sangat dipengaruhi oleh tujuan investasi. Nih ya, ada short term investment, jadi jangka pendek, investasi jangka pendek. Common stock itu adalah saham. Fixed income securities itu adalah
obligasi, jadi fixed income, surat berharga yang memberikan fixed income. Mutual fund ini reksadana. Kemudian exchange rate funds ETF ini juga sebetulnya reksadana tapi yang komoditas. Kemudian hedge fund, derivative securities and popular investment. Other popular investment ini juga banyak sih pilihannya. Nih, yang pertama. Kita tadi bahas dari short term investment. Short term investment berarti jangka pendek gitu ya. Nah, ini kalau ini ini karena textbooknya ini dari US, maka dia kenalnya adalah US Treasury Bills atau T-bills gitu ya. Kalau di Indonesia apa? Kalau di Indonesia namanya SBI, Sertifikat Bank Indonesia. Jadi kalau yang namanya short term investment itu adalah investasi jangka pendek yang diterbitkan oleh bank sentral di negara tersebut. Jadi kalau di US namanya T-bills, kalau di Indonesia namanya Sertifikat Bank Indonesia. Ya. Gimana risikonya? Risikonya pasti sangat rendah. Karena apa? Karena yang menerbitkan adalah pemerintah, gitu ya. Kecuali kalau pemerintahnya bangkrut, gitu aja. Ya. Atau biasa juga di istilahnya adalah rate free risk kalau dia. Biasanya rate free risk itu diambil dari SBI. Kemudian yang kedua itu adalah common stock. Ini bisa represent an ownership share of corporation, jadi kepemilikan dari perusahaan. Kemudian juga untuk return kita bisa hitung dari dividen dan capital gains. Dividen itu apa? Dividen adalah laba perusahaan yang dibagi kepada pemegang saham. Ya. Sedangkan capital gains itu adalah selisih positif antara harga jual dengan harga beli. Harga jual apa? Harga jual saham dengan harga beli. Jadi contohnya sama aja sederhana kayak kita mau jualan baju. Kita kulaannya harga berapa? Misalkan 50.000. Kita jualnya berapa? Kita jualnya 75.000. Maka selisih dari harga jual 75.000 dengan 50.000 itulah gain, itulah laba. Sama di saham juga begitu. Pada saat kita beli sahamnya misalkan, sahamnya Astra Internasional misalkan. Berapa? 11.000 waktu beli. Kemudian waktu kita mau jual harganya jadi 15.000 misalkan per lembar saham. Maka selisih dari 15.000 dengan 11.000 itulah disebut dengan capital gain. Apakah setiap saham selalu gain? Tidak pasti. Kalau ternyata harga jualnya lebih rendah dari harga belinya, kita sebut dengan capital loss. Ya. Kemudian berikutnya adalah fixed income securities. Fixed income securities itu adalah obligasi. Tadi saya katakan di awal bahwa obligasi itu adalah surat hutang. Jadi kalau kita bisa beli obligasi perusahaan tertentu, maka perusahaan tertentu itu adalah punya hutang ke kita. Taruhlah perusahaan X gitu ya. Maka kalau kita membeli obligasinya perusahaan X, maka perusahaan X punya hutang ke kita. Atau kita punya piutang pada perusahaan X. Oke. Di dalam obligasi biasanya adalah long term debt. Biasanya jangka panjang, lebih dari 1 tahun. Dan yang menerbitkan obligasi issued yang menerbitkan itu bisa perusahaan, bisa juga government. Perusahaan itu ya perusahaan yang di bursa ya. Kalau government ya pemerintah, kalau di Indonesia sih pemerintah pusat. Ya, kita kenal nanti ada obligasi negara itu kita sebut dengan surat utang negara. Ada juga obligasi yang dijual secara retail kalau di Indonesia yang kita sebut dengan ORI, obligasi retail Indonesia. Oke. Selanjutnya adalah convertible securities. Kalau convertible securities itu adalah surat berharga atau obligasi yang di-convert, yang
dikonvert ke saham, ya. Loh, kok bisa gitu? Ya, kan tadi saya katakan bahwa kalau surat hutang atau obligasi berarti perusahaan A punya hutang ke kita yang punya obligasi. Nah, kemudian si perusahaan A menawarkan ke kita, gimana nih hutangnya saya tidak bayarkan, tetapi nilai tersebut, senilai hutang itu bisa di convert menjadi saham. Mau nggak investornya? Biasanya tergantung harga sih. Biasanya tergantung harga, tapi biasanya mau. Kenapa? Karena daripada hutang itu lebih orang akan biasanya saham lebih menguntungkan dalam konteks kepemilikan, karena kalau saham itu kan bukti kepemilikan perusahaan. Kalau hutang itu bukan bukti kepemilikan. Kalau kita punya obligasi itu berarti kita nggak punya hak suara. Tapi kalau kita punya saham dari perusahaan, maka kita punya hak suara pada perusahaan itu. Ya, kita bisa ikut mengendalikan. Pengendaliannya sangat tergantung memang dengan berapa persen kepemilikan kita. Oke, kemudian yang berikutnya adalah preferred stock. Preferred stock ini adalah saham preferen, jadi dimiliki oleh owners biasanya tidak ada jatuh tempo, nggak ada jatuh tempo, dan dia akan memperoleh pembayaran dividen dalam jumlah yang tetap. Jadi kalau preferred stock itu berbeda dengan common stock. Kalau common stock itu saham biasa yang bisa dimiliki oleh masyarakat, sedangkan preferred stock itu adalah saham preferen. Jadi dia memiliki hak-hak istimewa. Di antaranya adalah memiliki hak suara yang lebih utama, kemudian memperoleh dividen dalam jumlah yang tetap, kemudian jika satu saat misalkan perusahaan itu bangkrut, maka pemegang saham preferen akan lebih diutamakan dananya untuk dikembalikan dibanding pemegang saham biasa.